Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Di pagi-pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk Engkau berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Nyatakan isi hatimu bagi kami ya Bapa, karena kami sungguh siap untuk mendengarkannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Saya mengajak kita pagi hari ini untuk buka Alkitab dari Galatia pasal yang kedua, ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Galatia pasal 2 ayat 16 hingga ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Ayat 18, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya setiap kita yang hidup tentunya hari demi hari, sungguh-sungguh merindukan ada perubahan-perubahan dalam kehidupan setiap kita. Apakah itu yang kita gumuli, mungkin kita butuh ada perubahan dalam kehidupan rumah tangga, baik itu ekonomi atau dalam pekerjaan, ada perubahan mungkin posisi semakin hari, semakin lagi dipercayakan lebih lagi, atau dalam usaha ada perubahan, ada terobosan-terobosan baru. Setiap kita tentunya punya kerinduan untuk selalu memiliki yang namanya perubahan. Perubahan hidup, perubahan ekonomi, semuanya, rumah tangga semakin manis, semakin indah. Banyak hal yang tentunya kita rindukan. Dan tentunya sebagai orang percaya, salah satu ciri sebab setiap kita orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, pasti akan mengalami yang namanya perubahan hidup. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di sini Paulus sebenarnya hendak menjelaskan kepada setiap kita sebagai orang percaya harus memiliki perubahan hidup yang nyata, seperti tentunya yang dialami oleh Paulus sendiri. Manusia lamanya telah turut disalibkan bersama Kristus. Waktu yang sebelumnya, sebelum dia mengalami pertobatan, sebelum dia mengikuti Yesus, dia orang yang sangat jahat, menganiaya orang-orang percaya. Tetapi waktu dia benar-benar diubahkan Tuhan, benar-benar seluruh keberadaan hidupnya mengalami yang namanya perubahan dalam hidup. Dan tentunya hal yang sama juga yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Waktu kita menyatakan diri kita sebagai orang percaya, orang yang berimankan kepada Kristus Yesus, sebagai pengikut Yesus, sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari setiap kita, saya dan Bapak Ibu, adalah perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita sering hal-hal yang buruk kita lakukan, atau sering kompromi, mungkin kita bilang, itu kan hal kecil biasa, ya itu nggak apa-apalah, mungkin kita lakukan bohong-bohong kecil atau apapun itu. Tapi yang Tuhan mau, benar-benar kita diubah, ada perubahan dalam kehidupan setiap kita.
Karena seringkali kita melihat kan, bahkan sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Mungkin secara lahiri atau secara kasat mata kita melihat dia baik. Kita melihat dia orang yang istilahnya rajin ke gereja. Kerohaniannya wow luar biasa. Tapi sesungguhnya yang paling tahu hati kita, dan Tuhan. Pribadi orang tersebut masih terpaut dengan keinginan-keinginan dunia. Sehingga perubahan dia tidak miliki. Hidupnya dia tidak berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga saya yakin kalau kita nggak mau diubahkan tuh, kita tidak berserah penuh kepada Tuhan, berarti kita sendiri tidak mau untuk hidup kita berubah, hidup kita diubahkan Tuhan. Paulus katakan di sini, dia berkata dia sendiri turut disalibkan bersama Kristus, sehingga bagi dia tuh apapun dosa masa lalu dia salibkan bersama Kristus. Waktu Yesus bangkit, dia dibangkitkan dengan kehidupan yang baru, sehingga apapun kalau kita benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, yang lama benar-benar kehidupan lama kita kubur semuanya, kita tinggalkan semuanya itu, maka Roh Kudus akan bekerja. Sebagaimana Paulus benar-benar hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Allah memenuhi kehidupan Paulus. Dan hal yang sama juga saya percaya Tuhan mau setiap kita mendapatkan hal yang sama. Mungkin kita pikir, tapi kan itu Paulus, bukan kita kan ini manusia, masih belum terbang-terbang. Kita masih injak bumi. Iya, masih injak bumi. Tapi kalau kita mau berubah, pasti juga Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Banyak hal yang Tuhan akan percayakan bagi setiap kita. Untuk kita dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada rencana-rencana yang besar. Waktu kita benar-benar mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Waktu itu setiap kita, saya dan Bapak Ibu, benar-benar Roh Allah menguasai setiap kita. Maka di saat itu, rencana demi rencana Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan atas hidup saya, atas hidup Bapak Ibu, maka akan digenapi Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan tunggu sampai, oh ya udah nanti aja. Atau nanti ada pergumulan berat. Nanti ada mengalami masa-masa sukar. Baru kita mau berubah. Tetapi biar saat ini kita berubah hidup kita. Sebentar gini sudah tanggal berapa ya hari ini? Tanggal berapa sekarang ya? 12 6 7 8 9 ya. Tanggal 9. Saat ini tanggal 9 Desember. Masih ada beberapa waktu ke depan. Kita akan mengakhiri, setiap kita sama-sama akan mengakhiri tahun 2021. Yang paling mengerti apa yang kita lakukan dari bulan Januari, 1 Januari sampai saat ini, bahkan sampai nanti ke depan, sebelum kita mengakhiri tahun 2021, yang paling tahu, yang paling mengerti kita sendiri, dan tentunya Tuhan. Karena Tuhan tahu segalanya apa yang kita lakukan. Kalau selama ini masih ada hal-hal, kita masih kompromi dengan hal-hal dunia, kita masih lebih terpaut kepada hal-hal dunia yang menyenangkan dagingnya kita, menyenangkan kesenangan sesaat kita. Kalau kita masih lebih condong kepada hal duniawi, ayo mari sama-sama. Saya, Bapak Ibu semua, kita berubah. Sehingga sebelum kita mengakhiri tahun ini, ada hal-hal yang Tuhan nyatakan. Mungkin ada pergumulan yang sudah lama, Tuhan ini sudah memasuki tahun 2022. Sebentar lagi kita akan sambung. Mungkin kita sedang berdoa seperti itu. Tapi kayaknya pergumulan saya masih tetap ada. Banyak sekali yang doa-doa yang kita mungkin sedang digumuli oleh Bapak Ibu sekalian. Belum mendapatkan jawaban. Ayo setiap kita ambil komitmen untuk kita sama-sama berubah. Kita berubah sehingga hal-hal dahsyat juga Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Karena saya yakin kalau kita mau berubah, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan akan sediakan. Lebih dari apa yang kita minta dan doakan. Waktu kita benar-benar, oke, saya mau Tuhan, walaupun sulit sebenarnya. Walaupun saya nggak akan mampu, tapi waktu kita katakan, saya mau Tuhan. Roh Kudus sendiri akan memampukan setiap kita. Amin. Banyak sekali setiap kita mungkin kita menghadapi masa-masa sukar. Tapi banyak setiap kita juga dipakai Tuhan. Dalam masa sukar sekalipun Tuhan akan pakai itu. Waktu kita mungkin mikir, kenapa ya kok saya sepertinya ada aja masalah, ada tantangan. Tapi ingat, kalau di masa sukar hidup kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Di masa sukar hidup kita menggantungkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Maka segala sesuatu Tuhan akan nyatakan. Ingat,
Waktu kita baca firman Tuhan, di Alkitab dikatakan firman disampaikan maka mujizat Tuhan terjadi. Waktu kita berdoa, kita baca firman, ingat saat itu juga bahwa mujizat Tuhan sudah terjadi atas setiap kita. Walaupun mungkin ya belum juga, kita belum mengalami. Enggak, tapi iman kita seperti itu. Karena itu yang Tuhan, kita hidup karena iman. Hidup bukan karena yang kita lihat, tapi karena iman kita hidup. Makanya kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kalau kita benar-benar mau lakukan apa yang Tuhan mau, maka sebagaimana Paulus, dia mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupannya. Perubahan yang radikal. Benar-benar bukan cuma setengah-setengah, bukan cuma ya nanti hari ini atau nanti tunggu 5 tahun, 10 tahun. Nah, saat itu juga dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan Tuhan. Hal yang sama juga saya percaya berlaku atas setiap kita asal kita benar-benar hidup kita mau kita persembahkan untuk Tuhan. Karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini yang berkaitan dengan perubahan dalam hidup setiap kita. Hal yang pertama, perubahan hidup adalah keharusan bagi setiap kita orang percaya. Jadi keharusan bagi setiap kita orang beriman. Waktu Yesus berbicara tentang perubahan hidup, bukan hanya tentang bukan memohon, ayo anak-anakku berubahlah, ayolah, bukan. Tapi itu perintah bagi saya dan saudara, bagi saya dan Bapak Ibu untuk setiap kita berubah dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk kita melakukan hal-hal yang terus menyenangkan hati Tuhan. Kalau tadinya kita masih kompromi, yang Tuhan mau jangan kompromi lagi. Ayo, sudah saatnya sebelum kita mengakhiri tahun 2021 ini, ayo setiap kita komitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau sungguh-sungguh berubah. Saya mau benar-benar hidup saya diubahkan Tuhan. Karena itu keharusan bagi setiap kita orang percaya. Dan Yesus bicara tentang pertobatan dalam kehidupan kita supaya setiap kita mengalami perubahan yang total. Seperti saya sampaikan tadi, Paulus mengalami perubahan total. Maka setiap kita juga akan mengalami waktu kita berubah hidup kita. Perubahan yang total dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus, Roh Allah sendiri akan menguasai kehidupan saya dan Bapak Ibu. Roh Kudus yang akan menuntun setiap kita. Karena Tuhan mau perubahan, bukan perubahan yang biasa-biasa dalam kehidupan kita. Ini kan kalau kita bicara tentang akhir zaman, tentunya ada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan kita, mungkin di sini ada siapa hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta Eli, Pak Nixon ada, Bapak Pendeta Nixon, mungkin bisa mengupas lebih lagi tentang akhir zaman. Dan saya percaya setiap kita, kalau kita mengerti bahwa hari Tuhan semakin dekat, maka kita lagi nggak mau sia-siakan hidup kita. Karena yang Tuhan mau, keharusan bagi setiap kita orang percaya adalah perubahan untuk semakin lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Kalau tadinya kita masih malas berdoa, jangan cuma hanya waktu doa pagi, tapi kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Kita mulai terus latih terus kepekaan kita kepada Tuhan. Jadi baik kita untuk terus ada dalam kumpulan-kumpulan, dan itu perintah Tuhan untuk kita sebaiknya dalam kumpulan-kumpulan ibadah. Tapi hubungan kita pribadi dengan Tuhan juga jangan pernah tinggalkan. Karena di saat kita berhubungan, ada hubungan pribadi dengan Tuhan, di saat itu Tuhan akan banyak juga bicara dengan kita. Kita belajar untuk duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan. Saya mau terus Tuhan ubahkan hidup saya. Sehingga hidup kita bukan cuma asal hidup, tapi hidup yang membawa dampak, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang kedua, perubahan hidup menuntut setiap kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus. Yesus sendiri yang memperingati murid-muridnya hanya dengan satu kalimat, ingatlah kepada siapa? Istri Lot. Jadi yang Tuhan mau dari setiap kita, untuk kita meninggalkan, saya sudah bahas sebelumnya, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kalau cara hidup kita yang lama itu hanya membawa kita jauh daripada Tuhan. Cara hidup kita yang lama kita itu membuat kita lebih sering kompromi. Kadang-kadang kita tidak enak dengan teman, dengan saudara. Kita nggak berani menyatakan satu kebenaran. Dan Tuhan tidak inginkan itu.
Segala sesuatu kalau kita tahu itu udah tidak berkenan di hati Tuhan, nggak apa-apa. Kita harus sampaikan kepada orang siapapun itu yang ada dekat kita. Kita harus sampaikan karena itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Untuk setiap, kalau tadinya kita oke, kita kompromi dengan ya udah biar aja itu kan urusan dia. Enggak, bukan urusan dia. Kalau kita melihat, kita juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang kalau kita harus menegur dia secara empat mata. Kalau dia ada masih terus hidup dalam dosa, kita tegur. Atau dia melakukan dosa, kita tegur. Empat mata. Jangan langsung pertontonkan depan orang, nih lihat saya bisa negur orang ini. Atau kita mulai di Facebook, curhat di Facebook. Jangan seperti itu. Tuhan mau tegur empat mata. Kalau dia masih melakukan hal-hal yang tidak menyakiti hati Tuhan, atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, ajak saksi, panggil saksi. Tegur dia lagi, ingatkan dia lagi. Kalau dia masih tidak mau melakukan, itu sudah urusan dia dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri akan berperkara dalam kehidupannya. Sehingga saya percaya kita bisa dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Kita dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau meninggalkan setiap cara hidup kita yang lama. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Karena saya percaya, hidup ini kan berapa lama lagi tuh? Kan seperti uap. Sebentar, kita nggak pernah tahu, mungkin saat ini kita lagi bersuka cita, kita nggak tahu waktu kita kapan akan tiba. 1 jam kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, nggak akan pernah tahu. Itu menjadi rahasia Tuhan. Yang terpenting, waktu kita hidup, kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Kita benar-benar memandang kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Telinga kita mendengar suara Tuhan. Hati kita simpan setiap perkataan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Hal yang berikutnya, hal yang ketiga, perubahan hidup dapat terjadi jika kita menjadikan Yesus sebagai penguasa. Penguasa tunggal, saya mau katakan, penguasa tunggal dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Ada banyak orang kan hari-hari ini mungkin, atau ada di antara kita, berjuang dengan waktu ada pergumulan, ada masalah, dia menggunakan kekuatannya sendiri. Dia lupa kita punya Tuhan. Waktu ada sakit, dia lebih berpikir, mana dokter terbaik? Mana dokter terbaik? Hari semalam, dari kemarin kita ada melayani, bahkan beberapa orang, jemaat-jemaat kita yang sedang mengalami sakit kanker. Dari beberapa orang yang kita layani ini, semua banyak menceritakan bagaimana sulitnya, sakitnya sakit kanker tersebut. Dan lebih ini lagi, mereka lebih menceritakan, dokter A hebat, dokter B hebat, dokter C hebat. Ntar ada lagi, bahkan sampai di saat seperti ini berusaha untuk ke Singapura. Walaupun di sana juga mereka, saya tahu ya, Singapura masih karantina atau bagaimana, ada cara tersendiri pemerintahan sana. Mereka berusaha untuk ke sana. Tapi saya bilang sama mereka, ingat, kita punya Tuhan. Tuhan yang punya kehidupan kita. Mati hidup kita di tangan Tuhan. Sehingga setiap kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Kita ini hamba, kita nggak punya hak lagi. Kalau hamba kan cuma katakan sama tuannya, iya Tuhan, iya Tuhan. Kalau tuannya atau bosnya bilang, ayo kamu ke pasar, iya Tuhan, mau beli apa Tuhan? Cuman iya terus, nggak mungkin dia bentak bosnya, tuannya. Oh enggak, saya capek, suruh aja si Maman, jangan saya lagi. Nggak mungkin. Dan hal tersebut juga sama seperti Tuhan yang kita sembah, itu Tuannya kita hamba. Jadi kita harus menuruti apa yang Tuhan mau. Memang untuk kita sepenuhnya mengikuti apa yang Tuhan mau, butuh yang namanya proses. Baik hati kita, segala sesuatu butuh yang namanya proses. Tapi waktu kita mau sungguh-sungguh, kita benar-benar, iya, saya mau. Karena Yesus kan penguasa tunggal hidup kita. Ikuti aja apa yang Tuhan katakan. Kadang-kadang ada sakitnya. Kadang-kadang ada air mata. Tapi waktu kita mau melakukan, pasti hal-hal yang dahsyat Tuhan kerjakan. Karena waktu kita mau, benar-benar waktu kita, iya Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau hidup saya diubahkan Tuhan. Mungkin hari ini gagal dan gagal. Tapi ingat, kalau kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti semuanya akan terselesaikan dengan baik.
Masalah nggak akan bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Tantangan mau sekecil sebesar apapun nggak bisa. Semuanya kita harus selesaikan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berikan kemampuan kepada kita. Kekuatan kita tidak cukup untuk merubah keadaan saat ini. Tapi kalau kita memiliki kekuatan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan yang berkuasa penuh atas kita, maka itu akan merubah setiap kehidupan kita. Karena itu setiap kita untuk benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Biar Tuhan, otoritas Tuhan itu ada atas setiap kita. Asal kita benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Paulus berkata, namun aku hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Artinya apa? Yesus sendiri yang berkuasa penuh. Waktu Paulus dia mengalami pertobatan, dia meninggalkan tadinya menganiaya orang percaya, akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Benar-benar dia berserahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup dia. Sehingga apapun yang dia lakukan semuanya ada dalam kendali Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur kehidupan setiap kita. Biar Tuhan yang mengatur waktu kita memang benar-benar mau berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan akan mengatur hidup kita. Jangan pernah atur Tuhan. Tuhan, saya mau ini Tuhan. Saya mau suami saya bertobat sekarang. Sekarang Tuhan, sekarang kan sudah mau akhir tahun. Saya mau. Anak-anak saya juga Tuhan, saya mau sekarang. Biarkan Tuhan yang atur, serahkan semua sama Tuhan. Biar kita dulu yang diubahkan Tuhan. Seringkali kita lupa, mungkin ada saudara kita, suami atau istri atau anak-anak kita, sulit untuk bertobat. Sulit untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. Karena dia melihat kita. Dia tidak pernah melihat ada Yesus. Mungkin seperti yang saya katakan tadi. Wah, dia rajin beribadah. Rajin berdoa. Pokoknya ya kayak kita sering dengar Pak Gembala katakan, kalung salib itu seperti udah tergantung di leher begini. Besar-besar dia taruh. Kalau boleh 3 susun, dia taruh 3. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia taruh 3 di situ. Tapi hidupnya sebenarnya yang paling tahu, yang paling mengerti kehidupan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dan tentunya lebih tahu lagi Tuhan. Kita bisa menutupi segala sesuatu kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Tapi di hadapan Tuhan tidak bisa kita tutupi. Karena itu biar setiap kita terbuka di hadapan Tuhan. Apapun itu, kita harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur kehidupan setiap kita. Sehingga hal-hal yang dahsyat, apa yang kita harapkan untuk kita dapatkan di tahun sebelum kita mengakhiri tahun 2021 ini. Biar setiap kita hidup kita diubahkan Tuhan. Sehingga setiap orang-orang yang ada di sekitar kita boleh melihat Tuhan dalam hidup kita. Anak kita, suami kita, cucu-cucu kita, keluarga kita. Siapapun mereka melihat, wow dahsyat ya. Ternyata seperti ini ya kalau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mungkin kita nggak hidup kaya raya. Orang kaya raya juga masih banyak masalah kok. Banyak masalah orang kaya raya juga. Bukan berarti mereka wow kan semuanya tersedia. Mungkin gampang. Mungkin kita mau misalnya kita mau makan di satu restoran, kita mesti bergumul atau mesti nabung 2 bulan, 3 bulan baru kita bisa ke restoran tersebut yang kita inginkan. Mungkin orang kaya kita lihat enak ya mereka ya. Dari misalnya hari ini makan restoran mewah, sore lagi makan restoran mewah, ntar besok saya kemarin saya baru ketemu ada sahabat lama saya, memang karena saya ada di Glo, dia di tempat gereja lain lama, tapi kami dari belum menikah udah bersahabat, dia belum menikah juga udah bersahabat. Jadi saya melihat kehidupannya, mereka sangat diberkati, terus banyak hal. Kemarin saya sampaikan kepada teman saya tersebut, saya bilang gini, luar biasa, kamu diberkati Tuhan luar biasa. Dia panggil saya kakak, Kak Oce senang, tapi Kak Oce akan lebih senang segala apa yang Tuhan percayakan kamu saat ini. Ayo, berikan untuk Tuhan. Karena saya pikir, kalau dia kasih pun, istilah dia gunakan dari misalnya, saya katakan uangnya 10.000, 5.000 dia untuk pekerjaan Tuhan, untuk siapapun, tidak akan membuat dia sulit. Dia masih saya ketemu dengan dia kemarin, berapa, 3 jam? 4 jam ketemu, karena udah lama banget, karena kebetulan dia mau pergi, jadi dia ajak ketemu udah lama, sejak COVID, kita jarang sekali untuk ketemu. Diajak makan satu restoran. Saya lihat, jadi tahu juga kan, wah, ini mahal-mahal semua.
makan. Ntar berapa lama lagi? Nanti Kak kita makan lagi. Wow, memang kita enggak kenyang-kenyang? Enggak, gitu. Enggak makan. Saya pikir-pikir, karena kali ya kita sebiasa melayani di jalanan-jalanan di Kamu Hebat, banyak kita berhubungan dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi saya langsung terpikir, saya makan ini, diajak makan, saya sudah bisa kasih makan berapa banyak orang di jalanan. Akhirnya saya sampaikan kepada teman saya kasih tahu, Kak Oja kan sekarang banyak di jalanan, anak jalanan, jadi kayaknya kita makan sekarang bisa kasih berapa ratus orang untuk mereka makan. Dia ketawa, tapi saya bilang, tapi ini Kak Oja ngomong serius. Ketawa sih boleh, tapi Kak Oja ngomong serius. Sebenarnya saya lagi ajak dia untuk ayo berbagi. Memang saya tahu dia suka berbagi, tapi saya tahu dia bisa lebih lagi berbagi. Dan itu yang Tuhan mau untuk setiap kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan itu perubahan. Kalau dulunya mungkin kita cuma bisa sendiri, untuk makan sendiri aja susah. Tapi waktu kita hidup, kita sudah diubahkan Tuhan. Kita mengalami perubahan baik itu secara ekonomi. Yang Tuhan mau juga dari setiap kita adalah kita boleh menjadi berkat. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini, pagi yang luar biasa, pagi yang dahsyat bagi setiap kami. Hamba telah selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus yang terus menyempurnakan bagi masing-masing kami. Sehingga hidup kami saat-saat ini Tuhan, sungguh-sungguh boleh diubahkan Tuhan. Kami boleh mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat di dalam Tuhan. Kalau kami masih kompromi dalam hidup ini, dengan hal-hal daging Tuhan, keinginan daging kita, kepuasan daging kita. Tapi biarlah Tuhan mulai saat ini, Roh Kudus memampukan setiap kami untuk diubahkan Tuhan, sehingga mata kami Tuhan tertuju kepada Tuhan, hati kami selalu terpaut kepada Engkau Tuhan, pendengaran kami terus mendengar akan suara Tuhan, dan kiranya Roh Kudus sendiri yang memampukan setiap kami untuk terus melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong setiap kami ya Roh Kudus, apapun masalah-masalah yang sedang digumuli saat-saat ini, mungkin sepanjang tahun 2021 ini, banyak masalah, banyak pergumulan yang sedang dihadapi. Tapi biar Roh Kudus sendiri yang menyatakan kuasa, Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa-Mu atas masing-masing kami. Sehingga apa yang kami gumuli di tahun sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, sebelum kami mengakhirinya Tuhan, kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Kami sungguh percaya waktu firman Tuhan disampaikan, maka mujizat Tuhan terjadi. Dan biar itu juga terjadi atas masing-masing kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan setiap kami semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat kuasa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, pimpinan, penyertaan, pengurapan Roh Kudus turunlah ke atasmu mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan yang menerima berkat, sama-sama katakan amin.